Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian? Saya berharap insya Allah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketemu lagi kita dengan saya, Dr. Suyanto Yusuf, dokter sunat di Klinik Madani. Hari ini saya ingin berbagi informasi juga masih seputar sunatan pada anak. Tapi hari ini spesial karena banyak yang kita tahu bersama, ada model-model anak, ada kisah-kisah anak yang bagaimana prosesnya mau disunat atau mau dihitan. Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi tentang hal ini. Jadi kenapa ada anak-anak yang merasa takut kalau mau disunat? Dia rasa gelisah, rasa ketakutan pada saat berada di klinik atau di ruangan dokter. Nah ada beberapa hal yang membuat si anak ini merasa ketakutan. Pertama, dia mendapatkan informasi dari temannya yang sudah selesai disunat dan temannya ini menakutinya dia, menceritakan dia bagaimana seramnya pada saat dia disunat. Padahal si anak ini tidak merasa seram disunat, dia biasa-biasa saja, tetapi dia ingin menakuti temannya bahwa sunat itu menyeramkan. Dia mulai cerita bagaimana ada guntingnya yang akan memotong kulitnya. Dia mulai cerita bagaimana ada kauter yang panas. Dia akan cerita bagaimana ada darah di atas Mr. P-nya atau kelaminnya. Nah setelah mendengar informasi ini dari temannya yang baru melakukan sunat, dia sudah mulai membayangkan bahwa ternyata sunat ini seram, menyeramkan dan menyakitkan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, Oma-oma, Opa-opa sekalian, informasi ini dia dapat dari temannya. Untung-untunglah kalau dapat teman-teman yang baik. Kalau teman-teman yang baik pasti dia akan memberikan informasi, sunat itu tidak sakit, saya tidak menangis, saya biasa saja, bahkan sampai di rumah langsung bermain. Itu enak kalau dapat informasi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ada anak-anak yang memang mempunyai mental yang lain. Nah makanya sebelum sunat dokter ingin sampaikan bahwa selain kesiapan fisik daripada si anak, paling utama adalah kesiapan mental si anak. Si anak itu harus diberikan informasi kapan akan disunat. Jangan tiba-tiba besok ya disunat, kalau tidak bapak ini, kalau tidak mama ini. Ya seperti itu, ada semacam ancaman-ancaman. Jadi biarkan anak kita berpikir dan merelaksasikan tubuhnya, jadi rileks tubuhnya agar dia sunat dengan merasa nyaman, merasa enjoy dan fun, tidak merasa ketakutan bahkan kengerian untuk melakukan sunatan. Jadi persiapkan betul-betul mentalnya. Minggu depan dek sunat ya, coba lihat teman-teman kamu di sana, lihat teman-temannya sudah sunat semua, tinggal kamu yang belum sunat. Ya minggu depan Bapak akan bawa ke Klinik Madani untuk sunat ya. Kalau dia bilang siap, berarti anak itu sudah siap untuk melakukan. Tetapi kalau dia masih ragu-ragu, maka orang tua harus memberikan informasi bagaimana sunat itu sebenarnya. Jadi informasinya mungkin dia akan panggil temannya yang baru disunat, kemudian dia menceritakan bahwa sunat itu sebenarnya tidak nyeri, sunat itu tidak sakit, dan sunat itu dia tidak menangis. Nah informasi semacam ini yang membuat anak-anak akan menjadi tenang. Ya, jadi jangan panggil anak-anak temannya yang baru sunat yang menyeramkan ceritanya, lari dia pasti, dia tidak mau. Nah yang berikut Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah siap secara mental, maka siapkan dia untuk melakukan sunat. Jadi ada anak-anak yang sudah bersedia pada saat di rumah, tetapi ada kan kejadian anak-anaknya pada saat di klinik itu mereka sudah merasa gelisah, mulai merasa cemas, merasa ketakutan. Itu akan kelihatan dari dia mulai matanya mondar-mandir melihat di sekitar dia ada apa. Kemudian dia mulai buang air kecil, sedikit buang air kecil, atau dia sering-sering memegang alat kelaminnya sendiri. Itu tanda-tanda bahwa anak ini mulai cemas, tetapi dia berkeinginan untuk sunat. Nah Bapak Ibu, Oma-oma sekalian, Oma-opa sekalian, nah ketika anak-anak sebenarnya sudah berada di klinik dan dia sudah siap, sebenarnya ada satu fase yang harus dilewati lagi, yaitu bagaimana
kita menepis ketakutan itu, bahkan menepis kekhawatiran anak itu dari sunat. Kadang-kadang mereka sudah membayangkan ada gunting, akan dipotong, ada dokter, ada darah. Nah, hal-hal seperti itulah yang mereka membayangkan. Jadi ini yang harus kita keluarkan di dalam pikiran si anak, sehingga betul-betul anak ini siap untuk dilakukan sunatan. Nah, coba Bapak Ibu, saya pernah mengupload video episode 1 sampai episode 3. Bagaimana si anak yang tadinya dia merasa cemas, merasa takut, tetapi pelan-pelan setelah dibujuk, maka dia mulai mendekati meja sunat. Lama-kelamaan dia ingin disunat walaupun ada ketakutan-ketakutan, ada gerakan-gerakan daripada badannya itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, dokter ingin sampaikan kalau ada anak-anak seperti itu, jangan pernah mencubit, jangan pernah memukul dia. Bahkan ada orang tua yang memukul di wajah sampai merah, ada yang memukul di badannya sampai biru. Jadi saya dokter selalu mengatakan kepada orang tua, jangan memukul anak. Nanti ibu akan menyesal sebentar setelah disunat. Biarkan dia akan menjadi rileks sendiri, dia akan mau sendiri, dan kita akan terus membujuk bagaimana dia agar meyakinkan. Anak itu butuh meyakinkan bahwa sunat itu tidak sakit sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, biarkan dia dengan rileks, bujuk dia dengan apapun, baik itu nonton video YouTube, kemudian atau ada janji-janji setelah sunat, mama, papa akan belikan sepeda misalnya, seperti itu, akan belikan handphone 1. Nah, pasti mau tak mau walaupun dia takut, tetapi ketakutannya itu akan hilang dan keinginan untuk mendapatkan handphone atau sepedanya lebih besar. Makanya dia walaupun takut, timbul keberanian karena ada faktor hadiahnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, semuanya yang dokter cintai, jadi setelah anak-anak sudah bersedia, maka dokter melakukan sunat dengan tenang dan nyaman. Namun ada Bapak Ibu, coba kita lihat, setelah dia berada di meja, dia merontak-rontak tidak mau disunat. Nah, kadang-kadang orang tuanya sudah katakan, kalau tidak disunat tidak jadi beli ini. Atau bahkan ada orang tua yang memaksa anaknya untuk disunat. Karena apa? Pertama, ada yang kisah ini betul, kisah nyata yang dia sampaikan. Dokter, bagaimana kalau dia tidak jadi disunat? Padahal sudah mengundang tamu-tamu sebentar sore mau baca doa. Makanan sudah siap, Pak Imam sudah siap, tenda sudah siap. Bagaimana orang mau bilang kalau dia tidak jadi disunat? Makanya orang tua paksa bagaimana anaknya ini supaya bisa jadi disunat. Nah, kami punya cara sendiri kalau orang tua mau anaknya disunat. Kami dan tim medis Klinik Madani sudah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian seperti itu, dan kami memiliki metode-metode tersendiri untuk bisa agar anak ibu sesuai dengan keinginan ibu agar bisa disunat seperti itu. Atau ada orang tua yang memaksa anaknya, karena apa? Sunatan massal gratis, dia tidak mau membayar anaknya untuk disunat di lain waktu. Karena apa? Gratis. Makanya anaknya dicubit, anaknya dipukul, anaknya dilempar. Akhirnya walaupun dicubit, dipukul, dilempar, akhirnya tetap si anak tidak mau disunat karena memang dia tidak siap untuk disunat. Dan Bapak Ibu hanya menginginkan keinginan Bapak Ibu, oma opa, bukan keinginan daripada anak-anak itu sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu, Klinik Madani sudah sangat paham dengan hal-hal seperti itu, sehingga anak-anak yang walaupun ketakutan, kami bisa melakukan sunat walaupun dengan sangat hati-hati. Jadi kami melakukan itu betul-betul sangat hati-hati untuk menyunat pada anak-anak yang ketakutan, apalagi anak-anak yang merontak-rontak. Jadi Bapak Ibu, ada anak-anak yang demikian setelah kami melakukan pembiusan pertama, itu dia sudah mulai merasa nyaman dan dia sudah mulai rileks, kemudian dia tidak sudah merontak-rontak lagi. Karena apa? Yang dia rasakan sakit ternyata tidak sakit. Nah, akhirnya dia selamat dan berhasil untuk sunat. Nah, Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa sekalian, inilah informasi yang dokter ingin sampaikan. Sebagai kesimpulannya, pertama, siapkan mental si anak untuk melakukan sunatan. Yang kedua, berikan informasi yang baik untuk si anak.
Dan yang ketiga, jangan pernah mencubit, memukul si anak, bahkan sampai membiru kulitnya. Biarkan dia dengan tenang menyiapkan dirinya secara mental untuk siap disunat. Dan yang ketiga, kami akan menyunat dia sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atas permintaan Bapak Ibu. Insya Allah semuanya dalam keadaan aman dan bisa terkendali. Inilah oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dokter ingin berbagi sunatan kepada anak yang ketakutan. Semoga kita bertemu kembali dan jangan lupa kalau mau menyunat anak datang ke klinik Madani. Ada dokter sunat, ada tim-tim medis yang sudah berpengalaman. Ruangannya ber-AC, ruangannya dingin, sejuk, backgroundnya Spider-Man, ada Avengers yang dilukis langsung khusus untuk sunatan. Sehingga pada saat anak masuk dia tidak merasa ketakutan. Jadi dia merasa enjoy, bahkan dia menganggap ini adalah ruangan permainannya. Jadi Bapak Ibu, kami akan melakukan sunatan secara profesional dan bertanggung jawab. Insya Allah, Allah selalu melindungi setiap aktivitas kita. Sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di channel-channel berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.